Senin malam 27 April 2026 sekitar pukul 20.46 waktu Indonesia Barat ya, di perlintasan JPL 85 kawasan Bulak Kapal, Bekasi Timur, ada satu taksi hijau Green SM yang mogok di tengah rel. Pengemudinya bilang mobilnya tiba-tiba terkunci dan dia nggak bisa bergerak dari sana. KRL komuter yang lagi melaju menabrak taksi itu. KRL berhenti darurat dan penumpang langsung panik ya. Petugas menghentikan satu KRL lain dengan nomor PLB 5568A jurusan Kampung Bandan, Cikarang di stasiun Bekasi Timur untuk mengamankan kondisi. Sayangnya, di saat yang sama, kereta api Argo Bromo Anggrek sedang dalam perjalanan dari Gambir menuju Surabaya Pasar Turi. Posisinya, berdasarkan rekonstruksi berbasis rekaman publik ya, sudah ada di antara stasiun Cakung dan Kranji sekitar 5,5 km dari Bekasi Timur. Pukul 20.52 waktu Indonesia Barat, Argo Bromo masuk ke jalur yang sama dengan KRL yang berhenti itu. Benturannya keras, lokomotif menembus masuk ke gerbong belakang KRL. Gerbong yang ditembus itu adalah gerbong khusus wanita di posisi paling belakang dari rangkaian kereta api komuter lain. Per pukul 8.45 WIB keesokan harinya tercatat ada 14 orang yang meninggal dunia. Angka itu kemudian bertambah lagi ya, jadi 15 orang per siang harinya. Semuanya perempuan dan 80 orang lainnya luka-luka. Dan kami pun dari Cyber Person juga mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada korban dan keluarga. Dan dari beberapa informasi yang gue temukan, ada jarak sekitar 6 menit dari kejadian taksi mogok ke tabrakan maut. Nah pertanyaannya, kok bisa sih satu taksi mogok itu berujung ke meninggalnya 15 orang hanya dalam waktu 6 menit? Kalau jawabannya adalah ya karena sopir taksinya yang masuk perlintasan, itu adalah jawaban yang terlalu pendek. Dan gue rasa lo pun ngerasa ada sesuatu yang gak beres ya dari jawaban sepotong itu. Karena kalau itu satu-satunya masalah, harusnya kejadian ini gak mungkin terjadi. Ada sistem keamanan, ada sinyal, ada protokol darurat, dan ada teknologi yang dirancang persis untuk skenario seperti ini. Tapi sayangnya, semua skenario itu justru gak terjadi dan 15 orang tetap dinyatakan meninggal dunia. Pertanyaan yang lebih tepat adalah berapa banyak pihak yang gagal dalam 6 menit itu? Dan sejak kapan kondisi yang memungkinkan kegagalan itu sudah ada? So, welcome to Jurnal Investigasi by 1%. Hari ini kita bakal bahas tentang tragedi KRL Bekasi. Untuk memahami kenapa kecelakaan ini bisa terjadi, kita perlu merekonstruksi 6 menit itu secara detail. Berdasarkan rekonstruksi berbasis rekaman video live ya, dan foto pengguna KRL yang dikompilasi publik, kronologinya kurang lebih kayak gini. Insiden taksi menabrak KRL itu pertama kali terjadi sekitar jam 8.46 sampai 8.47 waktu Indonesia Barat. Di saat yang bersamaan, Argo Bromo sudah ada di antara Cakung dan Kranji. Total jarak ke Bekasi Timur sekitar 5,5 km dengan 5 blok sinyal. Jarak tiap blok itu sekitar 1 menit perjalanan. Artinya, KAI punya sekitar 3 menit efisien sejak detik pertama insiden untuk menyampaikan informasi dan menghentikan Argo Bromo sebelum memasuki area berbahaya. 3 menit, dan itu sempit banget ya sebenarnya. Dan ada satu hal yang perlu kita pahami bersama ya soal fisika kereta sebelum kita lanjut. Argo Bromo itu bergerak di kecepatan sekitar 110 km per jam ya dari beberapa data yang gue temukan ketika menabrak KRL itu. Jarak pengeremannya kalau memang mau total berhenti ya, itu bisa ratusan meter sampai lebih dari 1 km tergantung kecepatannya. Dan ini bukan mobil ya. Bahkan kalau masinis bereaksi sempurna pun, kereta butuh jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Nah ini yang bikin 3 menit itu sebenarnya nggak cukup, kecuali sistem sinyal bekerja dengan sempurna dari awal. Nah tapi, masalahnya, sistem yang dipunyai KAI itu nggak bekerja dengan sempurna. Direktur Utama KAI, Bobi Rashidin, mengakui bahwa sistem di area Eplasemen Bekasi Timur itu agak terganggu akibat insiden awal di perlintasan. Dan ada laporan juga yang bilang ya secara spesifik kalau asisten masinis Argo Bromo melaporkan bahwa sinyal yang terlihat itu menunjukkan warna hijau, yang mana seharusnya itu kuning atau merah bahkan ya, karena ya itu udah genting banget. Kalau memang itu benar adanya, artinya kejadian ini murni bukan soal human error aja. Ini adalah tentang masalah sebuah sistem yang memberikan informasi salah kepada manusia yang mengandalkannya. Pakar transportasi Johnny Marta Pirous menyebut ada 4 faktor yang bisa menyebabkan kereta menabrak dari belakang. Pertama adalah masalah pelanggaran sinyal merah, yang kedua adalah kegagalan sistem sinyal ya atau wrong side failure, yang ketiga adalah miskomunikasi prosedur, dan yang keempat adalah masalah teknis. Di kasus ini kemungkinan besar lebih dari satu faktor
motor yang terjadi bersamaan. Dan ada lapis ketiga, yaitu nggak ada safety net terakhir. Di sistem perkereta apian modern, ada yang namanya Automatic Train Protection atau ATP, sistem yang otomatis menghentikan kereta jika ada kereta atau objek di jalurnya. Sistem ini sebenarnya tuh gak bergantung pada sinyal yang berfungsi sempurna. Dia juga gak bergantung pada masinis yang tidak pernah membuat kesalahan. Sebagian KRL Jabodetabek sudah punya ATP sebenarnya. Tapi jelas gak semua jalur itu ada ya, karena kalau ATP aktif dan berfungsi penuh di jalur itu malam itu, Argo Bromo secara fisik nggak bisa ya masuk ke jalur yang sudah terisi, apapun yang terjadi sebelumnya. Intinya, kejadian malam itu tuh sebenarnya kompleks banget ya. Masalah pertama adalah perlintasan sebidang ya, yang masih ada di jalur tersibuk Daup 1. Yang kedua juga sistem sinyal ya, yang terganggu oleh satu insiden di perlintasan. Yang ketiga juga masalah window waktu 3 menit ya, yang nggak cukup tanpa sistem otomasi. Dan keempat, masalah adalah absennya ATP sebagai safety net terakhir. Dan semua itu ada di malam itu, dan semuanya sudah ada jauh sebelum kecelakaan itu terjadi. Dan lapis keempat yang harus kita bahas juga adalah titik awal insiden yang sudah bermasalah bertahun-tahun tetapi tetap dibiarkan. JPL 85 di Jalan Ampera, Bulak Kapal, perlintasan yang jadi titik awal seluruh kejadian malam itu, bukan perlintasan resmi berpenjaga KAI. Tidak ada palang otomatis, tidak ada petugas resmi, yang ada hanya palang bambu yang diurus secara swadaya oleh warga setempat. Perlintasan ini sudah digunakan sebagai akses utama kawasan selama puluhan tahun. Sudah lama dikenal sebagai titik rawan dan sudah lama diketahui oleh semua pihak yang relevan bahwa ya itu memang rawan di sana. Yang membuatnya lebih berat, rencana pemasangan palang otomatis di lokasi ini sudah pernah diusulkan jauh sebelum 2026. Tapi nggak pernah terlaksana. Kenapa nggak pernah terlaksana? Karena narasi yang kuat beredar ya di publik pasca kejadian. Perlintasan ini dikuasai dan dikelola secara informal oleh ormas setempat. Ormas alias organisasi masyarakat yang diduga mendapat pendapatan dari pengaturan lalu lintas manual di titik itu. Palang otomatis berarti tidak ada lagi alasan untuk ada di sana. Dan ada satu pola kesaksian yang lebih spesifik dari warga setempat. Penjaga informal di JPL 85 kadang sengaja mendorong kendaraan untuk cepat melintas meskipun kereta sudah terdeteksi mendekat supaya antrian di jalan itu nggak macet. Yang artinya ada kondisi di mana keselamatan secara aktif dikalahkan oleh kepentingan kelancaran lalu lintas. Bukan karena kelalaian, tapi itu karena keputusan dari orang yang mengatur di sana. Jadi kalau ada yang bilang ini adalah force major, dari beberapa data yang gue temukan justru ini bukan force major. Kenapa ini bukan force major? Karena ya ini adalah perlintasan tidak resmi yang sudah lama dan dibiarkan. Ormas yang menghalangi modernisasi karena ada kepentingan di sana. Sistem sinyal yang fragile, window waktu 3 menit yang tidak pernah didesain untuk diselamatkan, dan ATP yang tidak dipasang. Semua itu bukan serangkaian kemalangan yang datang bersamaan dalam satu malam. Semua itu adalah keputusan atau kegagalan pengambilan keputusan yang dibuat oleh manusia selama bertahun-tahun dan tidak pernah ada yang diminta bertanggung jawab atas setiap keputusan itu. Jadi ini bukan soal bencana alam. Ini adalah hasil dari sistem yang tidak pernah serius memikirkan apa yang terjadi kalau semuanya gagal di saat yang bersamaan. Nah, tapi sebelum bicara soal apa yang harus dibenahi, ada satu pihak yang menurut gue ini sering luput ya dari pembicaraan dan harus kita bahas juga ya. Kita bakal coba bahas di section selanjutnya. Gue ngerti narasi yang paling mudah sebenarnya adalah dengan menyalahkan sopir taksinya. Karena ya sopir taksinya salah gitu ibarat. Masuk perlintasan, mobilnya mogok, dan itu adalah akar masalah dari semua kejadian ini. Dan itu nggak sepenuhnya salah, karena bisa jadi juga itu salah satu penyebabnya. Tapi narasi itu juga sangat nyaman bagi semua pihak yang tidak ingin ditanya lebih jauh. Karena kalau kita ngomongin soal Green SM, ini bukan kali pertama ya dia itu problematik. Waktu gue mulai riset soal Green SM, yang keluar tuh bukan cuma insiden 27 April kemarin. Ada pola yang terjadi, dan polanya itu cukup spesifik untuk gak bisa kita sebut sebagai kebetulan. Kalau kita bahas rekam jejak insiden Green SM itu banyak banget. Misalnya di Februari 2025 ya, di Kembangan ada satu unit Green SM yang menabrak seorang pedagang. Di Oktober 2025, Cengkareng tersambar bagian belakang kereta karena berhenti terlalu dekat di perlintasan jembatan gantung. 31 Desember 2025, Sawah Besar JPL 11 ya, lintas Kampung Bandan Kemayoran, menerobos palang pintu tertutup dan tertabrak kereta api. Dan di Januari 2026 di Jagakarsa ya, Lenteng Agung, menabrak bagian belakang bus Transjakarta yang sedang berhenti, lalu mundur tak terkendali hingga menabrak tiang lampu. Dan gue juga mendapatkan laporan perilaku pengemudi dari para pengguna ya. Katanya mereka itu sering berkendara gak konsisten ya, lambat mendadak, belok tanpa sinyal, berhenti di tempat yang tidak seharusnya. Kebiasaan juga ngemotong jalur mendadak dan ambil posisi jalan tengah, parkir sembarangan ya di area yang bisa mengganggu lalu lintas. Banyak pengemudi yang dinilai baru belajar menyetir dan minim pengalaman di jalanan kota. Dan kalau kita bahas level perusahaan, katanya juga ada isu kalau proses rekrutmen pengemudi dinilai terlalu longgar tanpa seleksi dan pelatihan yang memadai. Gak ada juga perubahan operasional yang terverifikasi
terverifikasi setelah insiden-insiden sebelumnya. Karakteristik armada juga Finfast ya, si kendaraan listriknya ini, dilaporkan bisa terkunci sistem secara otomatis dan sulit didorong manual saat mogok di rel. Dan yang terpenting ya, waktu kemarin mereka ngeluarin press release pasca kecelakaan ini, tidak ada permintaan maaf secara eksplisit kepada korban dan keluarga. Tidak ada pengakuan tanggung jawab. Pernyataan resmi pasca tragedi Bekasi ya ada ekspresi duka, tapi gaya bahasa pernyataan dikritik luas di X sebagai kaku dan tidak empatik, seolah dibuat tanpa memahami skala kejadian. Ini bukan cerita satu sopir yang kebetulan bermasalah ya. Ini adalah pola yang sudah ada rekam jejaknya dan perusahaan yang tidak pernah cukup diminta pertanggungjawabannya setelah setiap insiden. Pakar keselamatan berkendara Yusri menjelaskan bahwa otak manusia sering tidak memproses ancaman sebelum pernah merasakan sebagai bahaya nyata. Ini bukan pembelaan untuk si pengemudinya. Ini adalah argumen bahwa perusahaan yang merekrut dan melatih pengemudi punya tanggung jawab untuk mengisi celah itu. Dan pertanyaannya, apakah Green SM sudah pernah melakukan itu dengan serius? Rekam jejaknya berkata tidak ya. Dan ini juga bukan cuma soal Green SM ya. Karena kalau kita mundur satu langkah, ada pola yang lebih besar dari sekedar satu vendor taksi bermasalah. Pola yang sama itu muncul di mana-mana dalam cerita ini. Pertama, masalah ormas di JPL 85 ya, yang tidak memikirkan apa yang terjadi kalau kendaraan nggak bisa keluar dari rel tepat waktu. Green SM juga yang nggak memikirkan ya apa yang terjadi kalau pengemudinya panik di perlintasan aktif. KAI juga ya yang nggak memikirkan apa yang terjadi kalau sistem sinyal terganggu. Dan Argo Bromo yang sudah terlanjur maju 110 km per jam. Regulator yang tidak memikirkan apa yang bisa terjadi kalau satu insiden kecil merontokkan seluruh rantai keselamatan. Gak ada ya satupun dari pihak-pihak ini yang pernah duduk dan serius bertanya, apa nih worst case skenario-nya? Kalau semua yang bisa salah memang salah, apa yang kita punya untuk menghentikannya? Jawabannya ya, per 27 April 2026 tadi adalah ya nggak pernah cukup. Ini adalah masalah sistemik ya, sekali lagi, ini bukan bencana alam, ini adalah masalah sistemik. Bukan masalah satu oknum supir, bukan juga masalah satu malam yang sial, ini adalah cermin dari sistem yang dibangun di atas asumsi bahwa hal terburuk tidak akan terjadi dan tidak pernah menyiapkan diri untuk kondisi sebaliknya. Gue ngerti kalau lo nonton ini dan mikir, ya iya sih semua penjelasan tadi masuk akal. Tapi kan kita cuma penonton, apa sih yang bisa kita lakuin? Nah ada satu hal yang publik punya kekuatan untuk dilakuin, yaitu tahu persis apa yang harus dituntut. Pemerintah dan institusi bergerak kalau ada tekanan yang konsisten dan konkret ya. Dan tekanan itu dimulai dari kita tahu apa yang mau kita tagih. Nah pertama yang harus kita tagih adalah grade separation itu bukan opsi, itu adalah keharusan. Semua perlintasan sebidang di jalur yang dilintasi kereta jarak jauh itu harus dihapus. Flyover atau underpass itu bisa jadi solusinya ya, kalau memang nggak bisa satu jalur. Presiden Prabowo juga udah menyebut rencana flyover di Bekasi dan evaluasi 1.800 titik perlintasan berbahaya di Jawa. Pak Prabowo bahkan sudah menyiapkan anggaran hampir 4 triliun untuk pembenahan di 1.800 titik ini. Tapi kalau kita coba jujur ya, sebenarnya tuh uang kita itu ada. Masalahnya tuh bukan Indonesia nggak punya anggaran untuk ini, masalahnya adalah prioritas. Karena selama ini anggaran negara itu habis di tempat-tempat yang tidak langsung menyentuh keselamatan dasar warganya. Seringkali proyeknya nggak selesai, programnya nggak terukur, dan pengeluaran yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Sementara ada 1.800 perlintasan sebidang warisan zaman Belanda yang dibiarkan bertahun-tahun. Dan kita harus benar-benar menuntut kejelasan ya. Kapan proyek ini akan dimulai, di titik mana akan dimulainya, oleh siapa, dan siapa yang akan mengawasi realisasinya. Yang kedua yang harus kita tuntut adalah automatic train protection itu harus jadi standar. ATP adalah teknologi yang sudah ada dan sudah terbukti. Dan publik harus menuntut roadmap realisasinya. Kapan semua jalur yang digunakan bersamaan oleh KRL dan kereta jarak jauh akan punya ATP aktif dan berfungsi penuh. Bukan sedang dikaji, bukan dalam perencanaan, kita butuh tanggal, anggaran, dan pengawasan independen. Karena kalau ATP sudah ada di malam itu, kita nggak perlu ya bergantung pada sinyal yang ternyata bisa terganggu oleh satu insiden di perlintasan. Yang ketiga yang harus kita tuntut adalah kompensasi penuh untuk semua korban, termasuk korban-korban yang nggak kelihatan atau nggak luka-luka. Ini yang paling sering kelewat ya, karena korban kecelakaan bukan hanya yang meninggal dunia atau yang luka fisik. Semua penumpang yang ada di gerbong itu berpotensi mengalami PTSD dan trauma jangka panjang. Keluarga dari 15 orang yang meninggal kehilangan lebih dari anggota keluarga. Banyak dari mereka yang kehilangan pencari nafkah. Standar kompensasi yang benar itu mencakup pertama akses layanan psikologis untuk survivor, yang kedua adalah kompensasi jangka panjang untuk keluarga korban yang meninggal, dan yang ketiga adalah sistem tracking untuk memastikan tidak ada korban yang terlewat karena kita tidak tahu haknya. Yang keempat yang harus kita tuntut adalah Green SM harus bertanggung jawab secara konkret, bukan sekedar kooperatif. Kooperatif dalam investigasi itu adalah bare minimum, itu bukan standar. Yang perlu dituntut adalah permintaan maaf kepada publik yang eksplisit kepada korban dan keluarganya. Audit keselamatan
armada oleh pihak independen dengan hasil yang dipublikasikan. Mereka juga harus ngasih bukti perubahan prosedur rekrutmen dan pelatihan pengemudi dan evaluasi apakah armada Finfast memiliki resiko khusus dalam skenario perlintasan rel yang perlu ditangani di level regulasi. Karena kalau insiden 31 Desember 2025 di sawah besar tidak mengubah apa-apa, ya kita perlu mekanisme yang lebih dari sekedar harapan bahwa ini mereka bakal belajar dari kejadian ini. Dan satu hal yang nggak termasuk dari keempat tuntutan tapi bisa lewat gitu aja, dan ini gue ngomong ke Direktur Utama KAI dan KCI ya, yang menjabat dengan mandat untuk menjalankan sistem transportasi yang aman. Bukan aman di atas kertas, amannya itu harus di lapangan. Aman ketika satu insiden kecil terjadi di perlintasan pada Senin malam. Di Jepang, pejabat transportasi itu akan mundur langsung karena keterlambatan kereta beberapa menit. Bukan karena diwajibkan secara hukum, tapi karena ada standar akuntabilitas yang nyata di sana. Kalau sistem di bawah tanggung jawabmu gagal, kamu bertanggung jawab atas kegagalan itu. Nah di sini, standar apa yang kita terapkan? Ya kondisi yang memungkinkan kecelakaan ini sudah ada bertahun-tahun, bukan sebulan, bertahun-tahun, dan tidak ada yang berubah. Kalau seseorang duduk di posisi pimpinan KAI dan KCI selama itu, dan hasilnya ada 15 orang meninggal karena sistem yang nggak pernah dipersiapkan untuk worst case skenario, pertanyaan soal apakah mereka masih layak menjabat adalah pertanyaan yang sah, bukan serangan personal. Kalau masih punya integritas, tanggung jawab jabatan itu harusnya terasa berat sekarang, dan mungkin bisa juga mulai consider untuk mengundurkan diri dari jabatan sekarang. Dan gue juga mau nanya ya ke teman-teman semua yang lagi nonton video ini, dari 4 tuntutan tadi, mana yang menurut lo paling krusial ya, dan paling berisiko kalau diabaikan dan kalau publik itu nggak aktif nagih tuntutan itu? Coba ceritain di kolom komentar ya. At the end of the day, sistem transportasi publik adalah salah satu cara paling jujur ya untuk melihat seberapa serius sebuah negara menghargai nyawa rakyatnya. Bukan dari pidato, bukan dari rencana yang dilaminasi dan dipajang di kantor ya, tapi dari apa yang terjadi ketika satu taksi mogok di perlintasan pada Senin malam. 6 menit dari insiden ke 15 nyawa yang tidak bisa diselamatkan. 15 perempuan yang naik gerbong terakhir KRL malam itu tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka cuma pulang dari kerja, dari kegiatannya, dan sistem yang harusnya membawa mereka pulang dengan selamat sudah punya celah yang jauh lebih parah, jauh lebih berbahaya dari sebelum mereka naik. Perlintasan sebidang sudah ada bertahun-tahun. ATP belum penuh terpasang. Sistem sinyal bisa terganggu oleh satu insiden kecil. Dan vendor yang armada aja punya rekam jejak buruk tidak pernah diminta akuntabilitas yang serius. Semua itu bukan hal baru pada malam itu. Yang baru, cuma 15 nama di papan informasi rumah sakit. Sekali lagi gue ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya kepada keluarga dari para korban dan juga rekan-rekan yang mungkin berada ya di gerbong kereta tersebut dan harus mengalami kejadian naas ini. Dan kita sebagai penonton, warga sipil biasa, yang bisa kita lakukan sekarang adalah please rekan-rekan jangan share foto-foto yang menunjukkan kondisi korban. Kita harus respect sama keluarganya, kita harus respect sama apa yang sebenarnya mereka rasakan. Dan yang terpenting, jangan lupa kita harus menuntut pemerintah dan menuntut Green SM untuk bertanggung jawab atas kejadian ini. That's all for today. Gue Danang dari 1% and see you in the next video.